Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, dalam serial dirilis Ertugrul Season 5, dikisahkan wilayah Anatolia telah jatuh ke dalam penguasaan bangsa Mongolia. Saat itu pemimpinnya adalah Hulagu Ilkhan. Siapa sih Hulagu Ilkhan ini? Tokoh ini adalah cucu dari Genghis Khan. Ayahnya bernama Tuli Khan dan ibunya bernama Sorgatani Beki, seorang putri dari suku Pereit yang berpengaruh. Nah, dilahirkan pada tahun 1215 Masehi. Tidak banyak yang diketahui tentang masa kecil Hulagu Khan kecuali anekdot yang dikisahkan dalam Jami At-Tarik, dan dia pernah bertemu dengan kakeknya Genghis Khan bersama-sama dengan Kublai Khan pada tahun 1224 Masehi. Kakak Hulagu Khan, Hulagu Khan, yaitu Mongke Khan, uh, seperti yang kami kisahkan dalam video sebelumnya, yaitu dinobatkan menjadi Khan pada tahun 1251 Masehi. Dan dia melanjutkan misi penaklukan yang sempat terhenti karena masalah suksesi. Ya. Kepada Hulagu, Mongke Khan menetapkan dua target utama, yaitu pertama, menghancurkan kaum Ismailiyah yang berpusat di Benteng Alamut. Kedua, menguasai seluruh dunia Islam yang masih tersisa sampai ke ujung Mesir. Mongke Khan memobilisasi pasukan yang sangat besar pada tahun 1253 Masehi. Seperlimanya diberikan kepada Hulagu yang kemudian membawa pasukannya berangkat meninggalkan ibu kota Mongol Karakorum. Di perjalanan, Hulagu juga mendapat bala bantuan dari para gubernur dan penduduk di daerah yang mereka lalui. Berbagai macam makanan dan minuman disediakan oleh penduduk di setiap perjalanan. Bahkan mereka tak segan untuk membersihkan jalan yang dilalui oleh pasukan Hulagu dari segala duri dan batuan. Sebagaimana mereka juga mempersiapkan sejumlah perahu yang dapat digunakan oleh pasukan Hulagu untuk menyeberangi sungai-sungai yang cukup besar. Hulagu juga bantuan personil pun diberikan oleh para gubernur dan pejabat kota setempat untuk bergabung bersama pasukan Hulagu hingga ketika masuk bulan Sa'ban tahun 657 Hijriah atau tahun 1255 Masehi, sampailah pasukan Hulagu di Samarkand. Mereka menetap sementara di sana selama 40 hari, kemudian melanjutkan perjalanan ke kota Kes. Nah, di sana mereka disambut oleh sejumlah gubernur dan para pembesar Khurasan dengan mempersembahkan berbagai macam hadiah tanda uh, tunduk mereka terhadap bangsa Mongol. Pasukan Hulagu berada di kota tersebut selama kurang lebih 1 bulan. Di sana Hulagu mengirim surat kepada para raja dan sultan di negeri tetangga untuk meminta bantuan agar dapat menghancurkan benteng-benteng kaum Assassin dan menaklukkan wilayah tersebut. Sebagai imbalannya, sebagai imbalannya, mereka dijanjikan akan dibiarkan memimpin wilayahnya tanpa diganggu sedikit pun. Namun, jika mereka menolak untuk memberikan bantuan, maka mereka diancam akan bernasib sama dengan penguasa wilayah Ismailia pada bulan Zulhijjah tahun 653 Hijriah atau bulan Januari 1256 Masehi. Hulagu mengeluarkan instruksi untuk menghentikan seluruh perahu dan kapal yang melintasi sungai Jaihun agar mereka dapat membangun sebuah jembatan di atasnya untuk dilintasi oleh pasukan Mongol yang akan mengarah ke wilayah kelompok Assassin. Di seberang jembatan itu merupakan padang seberang dekat kota Bak. Setelah menghabiskan musim dingin di sana, Hulagu melanjutkan perjalanannya menuju langsung ke benteng-benteng Ismailia. Dengan mudah, ia menghancurkan Lus dan para asisin akhirnya menyerahkan benteng mereka yang tak tertembus di Alamut tanpa perlawanan, lalu menerima kesepakatan yang mungkin akan menyelamatkan nyawa rakyat mereka pada tahun 1256. Namun, orang-orang Mongol tetap menangkap dan membantai mereka. Salah satu yang ditahan adalah
Nasiruddin At-Tusi yang kemudian menjadi penasehat lagu. Kehancuran ini menimbulkan anggapan bahwa komunitas dan sebagian besar literaturnya telah musnah. Hulagu kemudian memilih Azerbaijan sebagai basis kekuatannya dan memerintahkan Baijunian untuk mundur ke Anatolia. Setelah benteng Alamut berhasil ditaklukkan dan kelompok asasin berhasil dikalahkan, maka Hulagu pun melanjutkan perjalanannya untuk kali ini targetnya adalah Baghdad. Baghdad, dan dengan demikian menaklukkan Kekhalifan Abbasiyah. Ketika itu Kekhalifan Abbasiyah memang sudah semakin tua. Itu umurnya hampir 500 tahun ya. Sudah 500 tahun lebih sedikit. Khalifah Abbasiyah berdiri tahun 750 Masehi dan sekarang tahun 1258 Masehi. Dan karena sudah tua, maka terlihatlah, memang sudah terlihat tanda-tanda kelemahan dan bakal tanda-tanda keruntuhan itu sudah nampak. Faktanya akar disintegrasi dan kelemahan itu sudah menjalar di tubuh Kekhalifan Abbasiyah jauh sebelum kedatangan bangsa Mongol. Tali pengikat yang dulu pernah menyatukan Kekhalifan Abbasiyah di berbagai wilayah setelah makin melonggar, karena sudah banyak sekali daerah yang memisahkan diri dari Kekhalifan Abbasiyah. Mereka mungkin mengaku sebagai pengikut Abbasiyah, tapi secara pemerintah mereka independen, tidak terikat dengan Kekhalifan Abbasiyah. Hulagu mengirim surat kepada Khalifah pada tahun 655 Hijriah atau tahun 1257 Masehi. Pada surat itu ia menuliskan, pada surat itu pada Khalifah Abbasiyah itu, pernah kami mengutus orang-orang kami kepadamu saat penaklukan benteng-benteng orang tak bertuhan. Kami memintamu untuk mengirim bala bantuan berupa prajurit, namun kamu tidak mengindahkan permintaan kami dengan tidak mengirimkan bala bantuan. Padahal untuk menunjukkan kepatuhan dan persatuan, seharusnya kamu mengirimkan kami sejumlah pasukan untuk membantu kami menumpas parasiran itu. Kamu pasti sudah mendengar dari mulut orang terdekat ataupun masyarakat umum bagaimana dunia dan semesta alam ini bertekuk lutut di bawah kaki pasukan Mongol sejak era Genghis Khan hingga hari ini. Kamu pasti sudah mendengar bagaimana kami menaklukkan keluarga Istana Khwarizm, Seljuk, Dailam, Atabei, dan keluarga istana negeri lain yang punya penghormatan dan keagungan di mata rakyat dan dunia. Semua itu kami lakukan atas kehendak dari langit. Pintu Baghdad belum pernah ditutup sebelumnya di hadapan kerajaan-kerajaan itu. Lalu mengapa sekarang pintu itu tertutup di hadapan kami? Padahal kamu tahu bagaimana kemampuan dan kekuasaan kami. Kami telah sarankan kepada kamu sebelumnya. Dan sekarang kami beritahukan, berhati-hatilah dengan siapa yang Anda benci dan dengan siapa yang Anda musuhi. Janganlah kamu memukul debu dengan kepalan tanganmu, dan janganlah kamu mengolesi matahari dengan lumpur, karena hal itu hanya membuat kamu lelah. Lalu Lagu berkata kepada pembawa suratnya, kita akan memaafkannya atas apa yang sudah ia perbuat, apa yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Apabila saat ini Khalifah bersedia untuk patuh, maka perintahkan ia untuk meruntuhkan tembok kotanya, menguruk kembali parit yang sudah digalinya, serahkan kepemimpinan kepada anaknya, dan datangi kita untuk melakukan pertemuan. Jika ia tidak mau datang, maka utuslah 2 menteri, Sulaiman Shah dan Abdullah bin Abik, untuk menemui dan membujuknya. Apabila ia sudah terbujuk, maka tidak perlu ada permusuhan dan peperangan. Kita akan biarkan ia dengan negerinya, pasukannya, dan rakyatnya tanpa tersentuh. Sedangkan jika ia tidak juga mau mendengarkan nasihat mereka dan memilih untuk berperang, maka berapapun prajuritnya dan dimanapun tempatnya, kita akan siap untuk berperang dengannya. Lagu melanjutkan dalam suratnya masih ada sambungannya. Apabila aku sudah menggerakkan pasukanku menuju Baghdad dengan membawa kemarahan, maka meskipun Anda bersembunyi di atas langit atau di bawah bumi sekalipun,
Aku akan membawa kamu turun dari atas langit atau mengeluarkan kamu dari dalam bumi. Aku akan menerkam kamu seperti singa menerkam mangsanya. Aku tidak akan membiarkan satu orang pun hidup di kerajaanmu. Aku akan membuat eh, kota, aku akan membuat kotamu dan wilayah kekuasaanmu menjadi lautan api. Apabila kamu masih menyayangi nyawamu sendiri dan juga keluargamu, maka dengarkanlah nasihatku dengan pikiran jernih dan kecerdasan. Jika tidak, maka aku ingin lihat bagaimana kehendak langit menentukan nasibmu nanti. Setelah membaca surat tersebut, Khalifah Abbasiyah saat itu yaitu Khalifah Al-Musta'sim Billah, yang Khalifah Al-Musta'sim Billah ini memerintah mulai dari tahun 1242 Masehi sampai 1258 Masehi. Jadi kalau setelah baca surat tersebut, Khalifah Al-Musta'sim Billah menolak untuk patuh. Sebagai balasan, ia menulis, uh, wahai pemuda bau kencur yang berharap memiliki istana termegah di dunia. Pemuda bau kencur yang berpikir bahwa dirinya sudah mengalahkan seluruh alam dalam 2 hari. Pemuda bau kencur yang mengira urusannya sebagai takdir yang pasti terjadi. Mengapa kamu meminta dariku sesuatu yang tidak akan kamu dapatkan? Apakah kamu tidak tahu? Diriku ini seorang penguasa dari timur hingga ke barat, dari para sultan hingga para pengemis, dari orang tua hingga anak kecil. Siapapun yang beriman kepada Allah dan mengerti tentang agama mereka, semuanya adalah budak istana ini dan prajuritku. Ketika aku menunjuk agar semua berkumpul, maka aku akan mulai dengan menyesakkan Iran penuh dengan manusia. Lalu aku akan berpaling ke negeri Turan dan aku posisikan setiap orang di tempatnya. Ketika itu seluruh permukaan bumi akan dirundung kekacauan dan kekhawatiran. Hanya saja aku tidak menginginkan adanya permusuhan dan peperangan. Aku tidak mau membuat celaka siapapun atau menyakiti mereka. Sebagaimana aku juga tidak mau ada pujian atau cacian dari rakyatku karena melihat banyaknya prajurit di kota mereka. Apabila aku dengankanmu seperti satu hati dan satu lisan, mengerti satu sama lain, jika kamu, apalagi apalagi aku dengankanmu seperti satu hati dan satu lisan, mengerti satu sama lain. Jika kamu sama sepertiku, hanya ingin menanamkan benih cinta, lalu apa urusanmu dengan parit-parit rakyatku dan tembok-tembok mereka? Ambillah jalan yang kamu lalui sebelumnya dan kembalilah ke Khurasan. Namun jika kamu menginginkan perang dan pertempuran, maka jangan tunggu apa-apa lagi dan jangan mencari-cari alasan. Jika kamu sudah yakin ingin berperang, maka ketahuilah bahwa aku punya ribuan bahkan jutaan pasukan dan mereka semua telah siap untuk berperang. Mereka sudah siap untuk menghapus buih dari air laut meskipun itu tidak mungkin. Pembawa surat Khalifah pun akhirnya tiba di hadapan Hulagu dan ketika mengetahui isi surat dari Khalifah dan diberitahukan bagaimana nasib utusannya di Baghdad, ia pun marah besar. Lalu ia menyuruh utusan Khalifah untuk kembali dan membawa surat lain sebagai peringatan terakhir. Surat tersebut ditulis dengan bahasa yang lebih keras dan kasar. Ia menuliskan, Anda telah terbuai dengan kecintaan akan ketenaran dan harta, sehingga menjadi takjub dan tertipu dengan kekuasaan yang fana. Tidak ada pengaruh sama sekali bagi dirimu nasihat yang baik. Telingamu sepertinya sudah tersumbat, sehingga tidak mau mendengarkan saran dari orang yang kasihan kepadamu. Kamu telah menyinggung dari jalan orang tua dan kakek moyangmu. Maka kamu harus benar-benar siap untuk menghadapi peperangan dan pertempuran, karena aku akan pergi ke Baghdad bersama pasukan yang banyaknya seperti semut dan belalang. Kalaupun seandainya keadaan nanti tidak seperti yang diramalkan, maka itu adalah kehendak dari langit. Sebelum eh, sebelum benar-benar berangkat ke Baghdad, Hulagu terlebih dahulu meminta pendapat dari ahli perbintangan tentang bagaimana ramalan nasib baik dan naasnya. Isamuddin, ahli ilmu falak yang selalu menemani Hulagu atas perintah Mukihan, selalu berusaha mencegah Hulagu untuk melakukan serangan terhadap Baghdad. Ia berkata, faktanya setiap raja bersikap ceroboh, bahkan termasuk saat ini, untuk menyakiti khalifah dan menyerang pasukan Baghdad. Maka tidak akan tersisa baginya kekuasaan dan tidak pula kehidupan. Apabila penguasa tidak mau mendengarkan nasihatku dan bersiteguh untuk melakukan serangan itu, maka akan ada 6 musibah besar yang akan terjadi. Pertama, semua kuda akan mati dan para prajurit akan jatuh sakit. Kedua,
matahari tidak akan terbit kembali. Ketiga, pepohonan tidak akan tumbuh lagi. Keempat, hujan tidak akan turun lagi. Kelima, angin akan berhembus dengan sangat kencang dan bumi akan diguncang dengan sejumlah gempa. Keenam, Khan Agung akan wafat pada tahun ini. Namun, itulah dekatan dari uh, Isamuddin untuk mencegah agar Hulagu tidak menyerang Baghdad. Namun Hulagu juga mendapat masukan dari para petinggi yang lainnya bahwa pergi ke Baghdad akan mendatangkan maslahat. Ya, karena itu agar ada opini ketiga yang menengahi, maka Hulagu Khan memanggil Nasiruddin Attusi untuk minta petunjuk. Dikarenakan ya Nasiruddin Attusi ini kan beraliran Syiah dan benci terhadap Kekhalifahan Abbasiyah yang beraliran Sunni dan keinginannya juga untuk menjatuhkan khalifah, maka ia pun mengeluarkan pendapatnya yang bertentangan sama sekali dengan pendapat Isamuddin, hingga akhirnya Hulagu merasa yakin bahwa tidak ada lagi penghalang yang dapat menghentikan impas yang akan dilakukannya. Karena bukan hanya itu saja yang menjadi sumber keyakinan Hulagu, ia juga mendapatkan informasi lain yang membuat ramalan Isamuddin terbantahkan. Diceritakan padanya bahwa para sahabat Nabi banyak meninggal dunia ketika mempertahankan agama mereka. Namun uh, namun meskipun begitu, tidak ada bencana yang dijatuhkan. Kalau dikatakan itu hanya khusus pada zaman Nabi saja, maka banyak pula khalifah yang terbunuh tanpa ada apapun yang terjadi. Nasiruddin Attusi mengambil contoh Tahir bin Hussein, yaitu Panglima Al-Ma'mun yang membunuh Khalifah Muhammad Al-Amin. Begitu juga dengan para amir yang membunuh Khalifah Al-Mutawakil, Khalifah Al-Muntasir, Khalifah Al-Mustaz, dan Khalifah lainnya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Hulagu langsung mengeluarkan instruksinya agar seluruh pasukan Mongol yang di Anatolia bergerak melalui jalan Arbil dan Mosul yang menuju Baghdad untuk mengepung kota tersebut dari sisi barat, lalu menunggu hingga datang pasukan Hulagu lainnya dari sisi timur. Sementara itu, Kit Buga, Panglima terbaik Hulagu, mengambil sayap kiri kota Baghdad melalui jalan Nuristan dan Khuzistan. Para pejabat tinggi Mongolia mengambil jalan Kurdistan untuk mencapai Baghdad. Lalu pada awal bulan Muharram tahun 625 Hijriah atau dimasihkan ada tahun 1257, Hulagu tiba di Sungai Tigris dari arah Hamadan melalui jalan Kermansyah dan Helwan. Pada perang itu, Hulagu membawa serta Amir Argun, para normal Nasiruddin Attusi, Menteri Saifuddin, dan sejarawan Alauddin Atta Malik Juwaini. Sebelum perang berlangsung, Hulagu sudah mendapatkan tenaga tambahan dari penduduk yang bermukim di pegunungan Irak dengan imbalan sejumlah uang. Lalu ia juga mendapat bala bantuan tentara lainnya dari Sulaiman Shah. Selain itu, Badruddin Lulu dari Mosul dan juga Atabek Abu Bakar dari Persia memberikan bantuan kepada Hulagu berupa bantuan logistik dan tenaga. Ketika kekuatan bangsa Mongolia dirasa sudah cukup, maka Hulagu mulai mendirikan tenda-tendanya di luar kota Baghdad. Sementara itu pasukan yang dipersiapkan oleh khalifah yang dipimpin oleh Mujahiduddin berusaha untuk menghalau bangsa Mongol di tempat mereka. Namun pasukan itu berhasil dikalahkan sehingga banyak pasukan khalifah yang tewas. Tapi Mujahiduddin tetap melanjutkan peperangan meski dengan membawa segelintir pasukan. Nah, pada tanggal 29 Januari 1258 Masehi, kota Baghdad mulai dikepung di bawah pimpinan Buah Khan. Lalu pada tanggal 22 Muharram tahun 1258 Masehi, pengepungan mulai diperketat di sekeliling kota Baghdad dan berlanjut hingga akhir bulan tersebut. Selama periode itu, pasukan Mongol melakukan pengerusakan di sekitar benteng kota, hingga mereka berhasil memasuki menara dan mengambil alih seluruh sisi timur benteng kota dengan beberapa serangan yang mereka lakukan pada tanggal 5 Februari 1258. Ketika Khalifah menyadari bahwa posisinya sudah terjepit, ia mulai mengambil hati pasukan Mongol dan mencegah mereka dari tekad untuk menyelesaikan penaklukan dengan mengutus seorang negosiator dan memberikan berbagai macam hadiah. Namun Hulagu tidak menanggapi hal tersebut. Lalu Khalifah menemui salah seorang menterinya, yaitu Muhyiddin Al-Kami untuk bertanya
Apa yang harus ia lakukan? Menteri itu mengisyaratkan kepada Khalifah agar ia sendiri yang harus keluar untuk menemui Hulagu dan bernegosiasi langsung dengannya. Khalifah setuju dengan saran tersebut. Lalu ia mengutus seseorang untuk memberitahukan Hulagu tentang niatnya untuk datang. Hulagu menerima usul tersebut, namun dia memberi syarat agar Khalifah tidak datang seorang diri, melainkan dengan membahas para petinggi negaranya, para menteri, para ulama, para pembesar lainnya, agar mereka semua dapat ikut serta dalam negosiasi tersebut dan membuat eh, negosiasi itu dapat diberlakukan untuk semua. Setelah Khalifah mengumpulkan orang-orang penting di negerinya, ia memimpin langsung delegasi itu ke perkemahan Hulagu di depan tembok kota Baghdad bagian timur. Ia berangkat dengan penuh kerendahan dan keinginan, padahal sebelumnya delegasi para raja dan pemimpin negeri yang harus menemuinya dengan tertunduk di halaman istananya. Dan kakek moyangnya dahulu terbiasa memimpin dunia dari tempat keluarnya Khalifah saat itu. Dengan delegasi Baghdad yang dipimpin oleh Khalifah untuk menemui Hulagu berjumlah cukup besar, ada sekitar 700 orang penting dari seluruh kota Baghdad, termasuk menterinya. Muhyiddin Al-Kami yang beralih sihat, termasuk menterinya Muhyiddin Al-Kami. Ketika delegasi itu sudah semakin dekat dengan perkemahan Hulagu, mereka dihentikan sejumlah penjaga perkemahan. Mereka tidak mengizinkan seluruh delegasi itu masuk dalam perkemahan. Mereka mengatakan, Khalifah hanya diizinkan masuk ke dalam bersama 17 orang saja, sedangkan sisanya akan ikut dengan kami, yang menurut klaim para penjaga untuk diperiksa secara lebih ketat. Maka Khalifah pun memilih ke 17 orang yang akan ikut bersamanya memasuki pertemuan tersebut. Sementara sisanya yang sudah dibawa oleh para penjaga itu ternyata bukan untuk diperiksa secara lebih ketat atau yang lainnya, tapi mereka semua dibawa untuk dibunuh. Seluruh delegasi Baghdad dari mulai pejabat negara, para menteri, para pembesar dan para ulama khilafah Abbasiyah semuanya dihabisi kecuali Khalifah dan orang-orang yang bersamanya saja yang tidak terkena dalam pembantaian yang zalim itu. Mereka dipisahkan karena Hulagu ingin memanfaatkan mereka dalam urusan lain. Hulagu mulai menyuruh dengan sikap yang kasar dan sombong. Khalifah pun mulai dapat meraba apa yang terjadi pada delegasi yang tidak bersamanya. Ia mulai menyadari bahwa bangsa Mongol ini dan orang-orang seperti mereka tidak bisa dipegang janji dan kata-katanya. Berikutnya adalah perintah yang diinstruksikan oleh Hulagu pada saat itu. Satu, Khalifah diharuskan untuk memerintahkan penduduk Baghdad agar mereka segera menurunkan senjata dan tidak melakukan perlawanan dalam bentuk apapun. Tapi tentu saja instruksi ini mudah diterapkan karena saat itu sebagian besar penduduk kota Baghdad tidak mampu untuk memegang senjata dan bahkan tidak ada keinginan itu. Kedua, Khalifah diikat kedua tangan dan kakinya lalu dibawa keliling kota dalam keadaan seperti itu untuk menunjukkan kepada orang Mongol tempat-tempat penyimpanan harta, emas, perak, barang-barang kuno yang mahal harganya, dan apapun yang memiliki nilai berharga di istana Khalifah dan Baitul Mal. Tiga, membunuh dua anak Khalifah di depan matanya, itu anak sulungnya Ahmad Abdul Abbas dan anak keduanya Abdurrahman Abdul Fadil. Sedangkan anak ketiga Khalifah yaitu Mubarak Abdul Manaqib ditawan bersama tiga saudari Khalifah yaitu Fatimah, Khadijah, Maryam. Terus menangkap sejumlah penduduk Baghdad tertentu. Mereka itu sudah dicatat dan diserahkan nama-namanya oleh Ibnu Al-Kami kepada Hulagu. Hampir semuanya merupakan ulama Ahlussunnah yang sangat dibenci oleh Ibnu Al-Kami. Mereka semua diseret satu persatu dari rumahnya. Bahkan ada di antara mereka yang membawa serta anak dan istrinya untuk kemudian dikumpulkan di sebuah pemakaman di luar kota Baghdad yang ditentukan sendiri oleh orang Mongol. Para ulama itu disembelih satu persatu seperti kambing dan lalu istri dan anaknya dibawa untuk kemudian menjadi tawanan ataupun dibunuh. Keadaan itu sungguh tragis dan menyedih hati, termasuk yang disembelih ketika itu adalah guru besar istana Syekh Muhyiddin Yusuf bin Syekh Abdul Faraj bin Al-Jauzi beserta ketiga anaknya, Abdullah, Abdurrahman, dan Abdul Karim. Termasuk juga Panglima Mujahiduddin dan rekannya Sulaiman Shah, yang keduanya memimpin dakwah agar penduduk kota mau berjihad. Begitu pula dengan uh, Syekh Sadruddin Ali bin Nayar, termasuk pula para khatib masjid di seluruh kota Baghdad dan para penghafal Quran. Seluruh pembantaian itu disaksikan langsung oleh Khalifah, tapi juga melihat ada sisi yang janggal, karena ketika itu Hulagu bersikap sangat baik kepada Ibnu Al-Qami. Saat itu ia baru menyadari
hubungan antara kedua orang tersebut, dan terbukalah semua fakta di hadapannya dengan terang benderang. Tapi ia baru menyadari itu setelah semuanya terlambat. Setelah pelucutan senjata dari penduduk kota Baghdad dan setelah pembantaian terhadap para ulama itu dilakukan, Hulagu memerintahkan pasukannya untuk segera menduduki kota Baghdad dan menghabisi semua yang ada di dalamnya. Mereka lantas menyerbu kota Baghdad secara membabi-buta, membunuh, menjara, dan melakukan hal-hal terburuk di seluruh pelosok kota. Bahkan mereka tega mereka tega merobohkan masjid-masjid hanya untuk mengambil kubahnya yang dilapisi dengan emas. Mereka mengobrak-abrik seluruh istana hanya untuk mendapatkan barang-barang antik. Kebengisan bangsa Mongol dalam penyerbuan kota Baghdad sangat keterlaluan hingga sampai pada tahap menjijikan. Dikisahkan eh, ada satu orang di antara mereka yang masuk ke dalam gangster, lalu ia membunuh 40 anak di sana karena merasa kasihan terhadap mereka setelah ia tahu bahwa para ibu dari anak-anak itu telah dibunuh sebelumnya. Sejarawan Islam Abdullah Wasab memperkirakan pembantaian warga kota Baghdad mencapai beberapa ratus ribu orang. Ian Fraser dari majalah The New York Worker memberi perkiraan sekitar 200.000 sampai dengan 1 juta orang. Ahli sejarah yang moderat memperkirakan jumlah korban saat itu mencapai 800.000 orang. Bangsa Mongol tidak hanya membunuh orang-orang yang masih kuat saja, tapi mereka juga membunuh orang-orang yang sudah tua ataupun yang cacat. Bahkan kaum wanita yang lemah pun mereka bunuh, kecuali gadis-gadis cantik yang mereka ambil untuk dijadikan tawanan. Tidak ada yang selamat ketika itu kecuali orang-orang yang bersembunyi di dalam sumur atau di selokan. Penyerbuan itu dilakukan hingga 40 hari lamanya. Api menyala di setiap penjuru kota untuk melumat rumah penduduk dan apapun yang dilaluinya, baik yang masih hijau atau yang masih baru, ataupun yang sudah lama. Mereka menghancurkan sebagian besar bangunan yang ada di sana, Masjid Khalifah, monumen Imam Musa al-Kazim, dan makam-makam para khalifah. Ketika Hulagu masuk kota Baghdad, ia langsung menuju istana Khalifah. Setelah berada di dalamnya, ia mengambil tempat duduk di bagian kanan dan mulai berpesta bersama para panglima dan petinggi lainnya. Lalu ia manggil Khalifah untuk datang ke hadapannya seraya berkata, Anda adalah tuan rumah dan kami adalah para tetamu Anda. Maka sudah sepantasnya Anda menjamu kami. Dengan tubuh bergetar ketakutan, Khalifah mengiyakan pernyataan itu. Saking takutnya, ia sampai tidak tahu lagi di mana ia meletakkan kunci lemarinya. Lalu ia disuruh untuk merusak pintu lemari itu. Setelah dirusak, ia pun mengambil dari dalam lemari itu 2.000 helai pakaian yang indah, 10.000 koin emas, perhiasan merah, dan perhiasan mewah, dan semua barang berharga yang ada di dalamnya. Ia mempersembahkan itu semua kepada Hulagu sebagai hadiah. Namun Hulagu tidak terlalu peduli dengan barang-barang itu. Ia membaginya kepada orang-orang yang ada di sana. Lalu setelah itu ia berkata kepada Khalifah, barang-barang yang kamu miliki di atas tanah dapat kami temukan sendiri, dan semua itu menjadi harta rampasan perang untuk para prajurit kami. Namun sekarang kami inginkan adalah uh, tunjukkan kepada kami harta yang kami pendam di bawah tanah. Di manakah harta-harta itu berada? Khalifah langsung memberitahukan keberadaan sebuah kolam yang penuh dengan emas di tengah istana. Ketika pasukan Mongol menggali tempat yang dimaksud, mereka benar-benar mendapatkan sebuah kolam besar yang berisi emas di dalamnya. Berat setiap batangan emas itu konon mencapai 100 miskol. Satu miskol adalah 6,22 gram. Setelah menghitung semua emas yang ada di kolam itu, Hulagu memerintahkan agar pasukannya juga menghitung jumlah seluruh istri dan selir khalifah. Mereka mendapati ada ini agak apa, agak berlebihan, ada sekitar 700-an. Nah, ini berlebihan ini. Ditambah dengan 1.000 orang pelayan wanita. Misalnya, event ini kalau pemirsa ingin tahu di mana saya dapat data seperti ini, bisa dibaca di buku Bangkit Bangkit dan Runtuhnya Bangsa Mongol, karangan tulisan dari Profesor Dr. Ali Muhammad Asalabi. Nah, di situ dikisahkan yang Khalifah hartanya banyak dan jumlah pelayannya pun banyak.
Nah, ketika seluruh wanita itu dikumpulkan di hadapan khalifah, ia dengan penuh pengharapan berkata, sisakanlah untukku beberapa wanita yang tidak pernah terkena sinar matahari maupun cahaya bulan. Lalu Lagu memilih 100 orang wanita yang masih bersahabat dengan khalifah dan yang paling dicintainya. Kemudian Hulagu kembali ke perkemahannya pada malam hari. Ketika pagi menjelang, ia memerintahkan kepada panglimanya Sanja untuk pergi ke kota dan mengeruk semua harta khalifah dan mengeluarkannya dari dalam kolam. Kemudian Sanja pun mengumpulkan harta yang telah disimpan oleh para khalifah Abbasiyah selama lebih dari 5 abad lamanya. Setelah Hulagu menumpahkan darah dan melakukan pengerusakan kota Baghdad, akhirnya ia menghentikan seluruh pembunuhan dan memerintahkan semua penduduk yang tersisa untuk kembali pada pekerjaannya. Ibn Katsir menuturkan, ketika diumumkan kepada penduduk Baghdad bahwa mereka sudah aman untuk keluar rumah, maka bermunculanlah mereka yang bersembunyi di dalam tanah atau di dalam makam, seakan mereka itu mayat hidup yang keluar dari kuburnya. Mereka tidak mengenali lagi siapa yang berada di dekatnya. Seorang ayah tidak kenal dengan anaknya sendiri, seorang kakak tidak kenal dengan adiknya sendiri, begitu juga seterusnya. Mereka juga terjangkit wabah penyakit yang mematikan. Lalu tidak lama setelah itu mereka pun menyusul orang-orang yang telah dibunuh oleh pasukan Mongol. Hulagu memperlakukan khalifah dengan sangat buruk sekali, bahkan ia tidak memberi makanan untuknya. Ketika khalifah merasa lapar sekali dan meminta makanan, maka Hulagu akan memberinya 1 piring yang isinya penuh dengan emas dan memerintahkan khalifah untuk memakannya. Khalifah pun memprotesnya, bagaimana mungkin aku bisa makan emas? Hulagu pun menjawab dengan emas, jika kamu tahu bahwa emas itu tidak bisa dimakan, lalu mengapa kamu menyimpannya dan tidak membagikannya kepada para prajuritmu agar mereka lebih semangat untuk menjaga kerajaanmu ini dari pasukanku? Mengapa kamu tidak mencabut pintu-pintumu yang terbuat dari baja itu dan mengubahnya menjadi tombak, lalu kamu bergegas menuju pesisir Najahun untuk menghalau kedatangan pasukanku agar tidak dapat menyeberangi sungai? Khalifah menjawab, ini takdir dari Allah. Lalu Lagu dengan geram berkata, begitu juga dengan apa yang akan terjadi pada diri kamu nantinya. Itu semua adalah takdir dari Allah. Pada riwayat lain disebutkan bahwa ketika Lagu menghujani Khalifah dengan pertanyaan, Khalifahnya terdiam 1000 bahasa tanpa mampu untuk menjawabnya. Adapun mengenai cara pembunuhan atas Khalifah masih menjadi misteri sampai saat ini, karena banyak sekali riwayat yang dituturkan oleh para ahli sejarah tentang cara yang berbeda-beda. Namun demikian, semoga apa yang disampaikan oleh Abu Fida dapat merangkum perbedaan riwayat tersebut tentang cara terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim. Ia menuturkan, tidak ada kabar pasti mengenai cara pembunuhan terhadap Khalifah. Ada yang menyebutkan ia dicekik, ada juga yang menyebutkan ia dimasukkan dalam karung lalu diinjak dan ditendang sampai mati, dan ada juga yang menyebutkan bahwa ia ditenggelamkan di Sungai Tigris. Lalu Abu Fida menutup penuturannya dengan mengatakan, hanya Allah yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, cara yang digunakan oleh pasukan Mongol itu. Namun riwayat yang termasyhur menurut ahli sejarah adalah cara yang kedua, yaitu dimasukkan ke dalam karung lalu ditendangi sampai mati. Karena dengan cara seperti itu darah khalifah tidak tertumpah dan ini sesuai dengan kebiasaan bangsa Mongol. Setelah Hulagu dan pasukannya selesai membantai penduduk Baghdad, menghancurkan gedung dan monumen bersejarah, serta memusnahkan sarana untuk menyingkap sejarah peradaban manusia di sana, lalu Hulagu memerintahkan kepada panglima beserta pasukannya untuk melakukan penjarahan di kota itu. Bangsa Mongol menjarah dan menghancurkan masjid, perpustakaan, istana, rumah sakit, dan juga banyak bangunan bersejarah. Perpustakaan kota Baghdad yang penuh dengan buku-buku sejarah, kedokteran, dan astronomi, dan lainnya dijarah dengan semua bukunya dilempar ke Sungai Tigris. Para saksi mata mengatakan Sungai Tigris berubah warnanya menjadi hitam karena saking banyaknya buku yang terendam hingga tintanya luntur. Setelah kehancuran ini, kota Baghdad tidak pernah lagi menjadi pusat kebudayaan ilmu pengetahuan dunia. Setelah Baghdad menjadi kota mati, 4 bulan kemudian Hulagu meninggalkannya. Pada bulan Jumadil Ula atau Mei 1258 Masehi. Sebelum pergi, ia mengangkat Ali Bahadi dan Ibnu Al-Kami sebagai amirnya. Ibnu Al-Kami yang mengajukan usulan kepada pasukan Mongol untuk mengangkat khalifah dari kalangan Alawiyah ternyata tidak digubris oleh Hulagu. Ia menjadi objek hinaan bangsa Mongol. Ibnu Al-Kami menjadi shock dan akhirnya meninggal karena kesedihan dan stres dan wafat pada bulan Jumadil Akhir
atau bulan Juni 1258, masih dalam usia 63 tahun. Dalam hal ini Az-Zahabi berkata, Ibnu Al-Kami telah menggali lubang yang dalam agar umat Islam dapat jatuh ke dalamnya. Namun di lubang yang tidak jauh berbeda, namun di lubang jauh yang tidak berbeda jauh, ia juga terjatuh di sana. Ia merasakan titik terendah penghinaan dan harus berusaha sendiri menutupi lubang perahunya setelah kapal Khalifah tenggelam akibat perbuatannya. Lalu akhirnya ia pun mati dengan cara yang buruk dan di akhirat nanti sudah menunggu hukuman yang lebih berat lagi. Setelah bangsa Mongol sukses menguasai Irak, bangsa Mongol kemudian menyerbu kawasan Al-Jazirah dan menguasai kota-kota Mayaberidin, Nusaybin, Haran, Raha, Dirah, dan Harim pada tahun 1259 Masehi. Di dalam pasukan Mongol tersebut ikut serta kontingen dari kerajaan Cilicia, Armenia, dan juga pasukan Feng dari Antioquia. Sasaran selanjutnya adalah kota Aleppo. Melihat pergerakan pasukan Mongolia ini di Damaskus, seorang Mamluk yang bernama Baibars al-Bulukhdari berpendapat bahwa Sultan An-Nasir Yusuf ini merupakan sultan dari dinasti Ayyubi yang berkuasa di kawasan Damaskus, dan Sultan An-Nasir Yusuf ini adalah putra dari Emir Al-Aziz yang pernah kami sebutkan pada video kami sebelumnya. Nah, jadi Baibars al-Bulukhdari menemui Sultan An-Nasir Yusuf, bahwa Sultan An-Nasir Yusuf harus memobilisasi tentaranya untuk menghadapi pasukan Mongol yang saat itu sedang bergerak menuju Suriah. Sultan An-Nasir Yusuf merupakan Sultan An-Nasir Yusuf tadi berkuasa di Damaskus sejak tahun 1250 Masehi, sejak munculnya dinasti Mamluk di Mesir, dan sempat berseteru dengan dinasti Mamluk waktu awal munculnya dinasti Mamluk di Mesir. Awalnya dia berkuasa di Aleppo dari tahun 1236 Masehi, waktu dia masih kecil. Pas sudah agak besar, begitu munculnya dinasti Mamluk di Mesir, ia segera mengambil alih Damaskus. Namun dengan atas saran Baibars al-Bulukhdari ini, An-Nasir Yusuf malah mengutus putranya yaitu Al-Malik Al-Aziz untuk menghadap Al-Hulagu, memohon bantuan Hulagu dalam rangka menyerang Mesir. Ini kadang yang agak dalam tanda kutip ajaib. Seharusnya bersatu dengan Mamluk, dia malah minta bantuan Hulagu untuk memerangi dinasti Mamluk yang saat itu menguasai Mesir. Ternyata Hulagu malah meminta An-Nasir Yusuf agar secepatnya tunduk atas kekuasaan Mongolia, sehingga membuat An-Nasir Yusuf pun kemudian mengirim utusan ke Mesir untuk meminta bantuan. Saifuddin Qutuz saat itu yang merupakan wali dari Sultan Mesir memutuskan untuk melawan Mongolia, berpendapat bahwa Mesir tidak dapat menghadapi bahaya yang mendekat selama dijalankan oleh Sultan yang masih kecil, yaitu anak Izzuddin Aibak. Maka Qutuz pun mengkudeta sang sultan yang saat itu bernama Nuruddin Ali. Ya, Nuruddin Ali yang berkuasa dari tahun 1257 Masehi pasca wafatnya ayahnya Izzuddin Aibak. Dan Qutuz kemudian mulai mengumpulkan sejumlah besar pasukan setelah terlebih dahulu meyakinkan An-Nasir bahwa tindakannya ini hanya bersifat sementara sampai bahaya dari Mongolia teratasi. Gentingnya situasi saat itu membuat Qutuz melupakan dendam. Oleh karena itu, meskipun permusuhan antara Kesultanan Mamluk dan Kesultanan Ayyubi, yaitu antara dirinya dan Sultan Al-Nasir begitu akut,
dia bersedia menerima permintaan Al-Nasir Yusuf untuk memberikan bantuan militer secepatnya. Qutuz memberitahukan bahwa dia menerima semua tawarannya. Tidak hanya itu, bahkan Qutuz juga menganggap Al-Nasir dalam kapasitasnya sebagai keturunan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, sebagai kapasitasnya sebagai pewaris tahta dinasti Ayyubi, sebagai raja atas semua kerajaan yang tunduk kepada dinasti Ayyubi, termasuk Mesir. Qutuz juga menambahkan bahwa dirinya tidak lain hanyalah salah satu panglimanya. Qutuz berjanji untuk menyerahkan pemerintahan Mesir kepadanya jika dia ingin datang ke Kairo. Qutuz juga menawarkan untuk mengirim tentara ke Damaskus supaya dirinya tidak perlu susah payah datang ke Kairo sendiri jika memang dirinya meragukan ketulusan niatnya. Ketika pasukan Mongol bergerak menuju Aleppo, beberapa penasihat Al-Nasir Yusuf malah menyarankan bahwa menyerah kepada Hulagu adalah solusi terbaik. Hal ini membuat murka Baibars dan Mamluk, kan Mamluknya yang kemudian mencoba membunuh Al-Nasir Yusuf. Tetapi ia berhasil melarikan diri bersama saudaranya ke kastil Damaskus. Banyak penduduk Damaskus melarikan diri ke Mesir. Baibars dan para mamluknya juga akhirnya meninggalkan Suriah menuju Mesir, di mana mereka disambut hangat oleh Sultan Sebun Qutuz yang kemudian menghadiahkan Baibars kota Kalyub. Pasangan Mongol akhirnya tiba di Aleppo pada tahun 658 Hijriah atau bulan Desember 1259 Masehi. Di kota ini pemimpin pasukan bernama Malik Al-Saik Al-Muazzam Turansah bin Salahuddin Al-Ayyubi yang merupakan paman Al-Nasir Yusuf, dan dia menolak untuk menyerah. Setelah pengepungan selama 7 hari, pada bulan Safar atau Januari 1260 Masehi, pasukan Mongol mengepung Aleppo dan membantai penduduknya selama 5 hari. Turansa kemudian meninggal kota dan wafat beberapa hari kemudian. Dengan kondisi seperti ini, akhirnya penguasa daerah Hamah yang bernama Al-Mansur II Muhammad bin Al-Muzaffar berinisiatif untuk kabur ke Mesir bersama istri dan anak-anaknya, meninggalkan kota Hamah bersama rakyatnya untuk menghadapi nasib mereka. Kunci kota pun diserahkan kepada Hulagu. Oleh Hulagu, penaklukan kota Hamah diserahkan pada wakilnya yang bernama Khosrow Khan, yang kemudian menghancurkan tembok-tembok kota Hamah. Ketika kabar jatuhnya Aleppo sampai ke penguasa Damaskus, Al-Nasir Yusuf dan pasukannya melarikan diri ke Gaza pada tanggal 31 Januari 1260. Dia menyerahkan Damaskus ke tangan wazirnya, yaitu Zainuddin Al-Hafizi. Tokoh-tokoh Damaskus mengambil pelajaran dari bencana kehancuran dan pembantaian yang dialami oleh kota-kota yang coba melawan pasukan Mongol. Untuk itu mereka memutuskan untuk menyerahkan Damaskus ke tangan Hulagu. Benar saja, tentara Mongol kemudian masuk kota Damaskus pada akhir bulan Safar 658 Hijriah atau bulan Februari 1260 Masehi tanpa pertumpahan darah. Akan tetapi kastil Damaskus yang menolak untuk menyerah dan memilih untuk melawan, akhirnya tapi kastil Damaskus menolak untuk menyerah dan memilih melawan. Akhirnya pasukan Mongol kemudian menyerbu kastil tersebut dan menghancurkannya pada paruh pertama bulan Jumadil Ula tahun 658 Hijriah atau bulan Mei 1260 Masehi. Kemudian setelah mampu menguasai kota Aleppo, Hama, Damaskus, dan kota-kota sekitarnya, maka untuk menguasai sisa-sisa kota di Syam atau di Suriah, bagi pasukan Mongol hanya tinggal masalah waktu saja. Panglima Mongol hanya cukup memilih kota mana yang ingin dikuasai selanjutnya. Kapanpun ia mau, ia tinggal mendatangi kota tersebut. Sebab seluruh negeri Syam sudah dalam keadaan khawatir, panik, dan ketakutan dengan hanya untuk berpikir saja tentang nasib mereka bila mereka melakukan perlawanan. Apalagi para pemimpin Ayyubiyah sudah semakin terpecah belah. Dalam kurun waktu 3 pekan pasca pendudukan Damaskus, pasukan Mongol berhasil menyelesaikan penaklukan negeri Syam dan mereka bergerak maju menuju ke Palestina tanpa menemukan perlawanan yang berarti, kecuali dari garnison Nablus yang memilih melawan. Akan tetapi pasukan Mongol berhasil mengatasinya. Garnison Ajlun menyerah kepada mereka, lalu mereka menyerbu Al-Khalil
membunuh kaum laki-laki mereka, menawan kaum perempuan dan anak-anak. Mereka juga membawa tawanan sapi dan ternak lainnya dalam jumlah besar, akan tetapi mereka tidak menginjakkan kaki di Baitul Maqdis. Sementara itu, Sultan An-Nasir Yusuf ketika berada di Arisi, yaitu kawasan perbatasan Mesir, ia mengutus seseorang untuk mengabarkan kepada Kutus bahwa ia sudah di Arisi dan memintanya agar mau berkoalisi untuk menghadapi bangsa Mongol. Namun jawaban yang menenangkan An-Nasir tidak sampai, sehingga An-Nasir mulai meragukan penduduk Mesir. Padahal ia sudah sampai di daerah Kitia, di sini ia takut untuk lebih jauh masuk ke Mesir, khawatir akan ditangkap. Meskipun ia tidak mau melanjutkan perjalanan, ia mengizinkan siapapun dari para pengikutnya mau masuk ke Mesir. Maka Al-Mansur Muhammad bersama pasukannya memutuskan masuk ke negeri Mesir dan akhirnya tiba di sana dan ditemui langsung oleh Sultan Saifuddin Qutuz. Dia diterima dengan baik oleh Qutuz dan bahkan diberikan semacam paspor untuk masuk kota Kairo. Sultan Al-Malik An-Nasir sendiri seperti orang linglung. Ia bingung mau kemana. Awalnya memutuskan untuk pergi ke Hijaz. Namun di tengah perjalanan berubah pikiran memutuskan pergi ke Kara. Sampai di Kara, ia diliputi rasa khawatir lalu pergi ke tempat kawasan Arab Baduy dan melihat tempat di sana. Namun salah satu pengikutnya berkhianat yang menemui salah satu detasemen Mongol, detasemen tentara Mongol yang tersebar di kawasan Yordania dan Palestina. Pasukan Mongol kemudian menyerbu ke tempat kawasan di mana An-Nasir berada. Banyak penduduk di sana menjadi korban. An-Nasir bersama keluarganya akhirnya ditangkap pasukan Mongol dan dikirim ke Kitbuga. Oleh Kitbuga, An-Nasir dan keluarga dikirim ke Hulagu. Setelah An-Nasir dihukum mati oleh Hulagu begitu mendengar kekalahan pasukan Mongolia dalam Perang Angelus. Dan bagaimana perjalanan kisah Perang Angelus ini? Mari kita ikuti kisahnya. Yaitu Hulagu, kisah dimulai dengan Hulagu mengirim surat ancaman ke Sultan Mamluk yaitu Saifuddin Qutuz di Kairo dan menuntut agar Saifuddin Qutuz membuka kotanya atau kota itu akan dihancurkan seperti Baghdad. Isi surat itu isinya begini: lihat apa yang telah kita perbuat kepada yang lain dan belajarlah dari mereka. Menyerahlah karena kita tidak akan mengasihani orang-orang yang merintih dan menangis. Kemana kira-kira kamu akan berlari menyelamatkan diri dari kami? Dan siapa yang dapat melindungi kalian dari pedang-pedang kami? Kami tidak mengenal benteng-benteng, bala tentara yang menyerang kami. Tidak ada gunanya, ya. Tidak ada gunanya dan doa kalian untuk kami tidak dengar. Tidak ada gunanya doa kalian untuk kami tidak dengar. Sultan Qutuz mengadakan pertemuan mendadak dengan para amirnya untuk membahas dan mempelajari situasi. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah keputusan untuk menolak ultimatum Hulagu dan malah membunuh para utusan yang membawa pesan tersebut ke Mesir. Ternyata saat itu qadarullah, ya ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Hulagu meninggalkan negeri Sam dengan tergesa-gesa menuju ibu kota Mongol, Karakorum. Dia menarik sebagian besar, menarik mundur sebagian pasukannya dan hanya meninggalkan 2 tumen atau 20.000 orang di bawah komando Kitbuga yang menurut Hulagu cukup untuk menghadapi pasukan Mamluk Mesir. Hulagu melakukan hal itu karena mendapat kabar tentang kematian Mongke Khan pada tahun 1259 salah yang pernah kami sebutkan dalam video tentang antara Mongke dan diri Sugul. Dan sejak kematian Mongke muncullah bibit-bibit perpecahan dalam Imperium Mongolia karena perebutan kekuasaan antara saudara laki-laki Hulagu yaitu Kublai dan Arik Boke. Hulagu pulang karena dia juga ingin bersaing dengan mereka untuk memperebutkan kepemimpinan Kekaisaran Mongol. Hulagu percaya bahwa dia akan terpilih sebagai Khan Agung, mengingat penaklukan yang dilakukannya itu sangat berhasil dan signifikan. Praktis dengan perginya Hulagu, praktis waktu itu Kitbuga memerintah negeri Sam hanya dengan kekuatan yang relatif kecil, maka
Karena itu maka pihak Mongol berusaha untuk membentuk aliansi perang Mongol dengan atau setidaknya menuntut penyerahan sisa-sisa Kingdom of Jerusalem yang saat itu ibu kotanya di kota Akka. Tetapi Paus Alexander IV melarang aliansi semacam itu. Jadi hal ini menyebabkan ketegangan antara Perang dan Mongol. Ketegangan Perang dan Mongol ini makin meningkat ketika Julian dari Sidon menyebabkan insiden yang mengakibatkan kematian salah satu cucu Kitbuga. Tentu saja Kitbuga marah, lalu menyerang Sidon. Para bangsa Akka yang dihubungi oleh Mongol juga telah didekati oleh Mamluk yang saat itu dengan diplomasinya mencari bantuan militer untuk melawan pasukan Mongol. Meskipun Mamluk adalah musuh bebuyutan Kompreng, para bangsa di Aceh mengenali Mongol sebagai ancaman yang lebih bahaya. Jadi alih-alih berpihak, pasukan Preng memilih netral di antara kedua kekuatan tersebut. Meski demikian, mereka mengizinkan pasukan Mamluk Mesir untuk berbaris ke utara tanpa hambatan melalui wilayah Kingdom of Jerusalem dan bahkan membiarkan mereka berkemah di dekat Akka untuk mengumpulkan logistik. Kutus yang dikenal sebagai sosok yang memiliki bakat dan kemampuan politik mumpuni membuat sebuah rencana militer yang terdiri dari dua bagian, yaitu pertama memperkuat front internal dan memobilisasi opini publik dalam rangka persiapan untuk terjun ke kancah pertempuran. Kedua, persiapan militer termasuk usaha untuk menarik para Pangeran Ayyubiyah dan Mamluk Bahri untuk menyatukan barisan Islam di negeri Sam dan Mesir di bawah satu komando. Untuk rencana bagian pertama, Saifuddin Qutuz menyuruhkan pergi berjihad. Kemudian diikuti dengan mobilisasi tentara dan pengumpulan dana yang dibutuhkan. Dengan caranya itu memberlakukan pajak baru dan beragam pajak kepada penduduk Mesir dan Kairo. Nampaknya kebijakan hal ini mendapat tentangan atas pengumpulan pajak-pajak tersebut, terutama dari para hakim dan ulama. Mereka meminta sebelum pemberlakuan pajak baru itu, pertama-tama Qutuz diminta untuk menggunakan lebih dulu kekayaan yang dia miliki dan perhiasan yang dimiliki istrinya, ditambah dengan kekayaan para amir. Kekayaan dan perhiasan yang ada dibuat koin, lalu dibagi-bagikan ke para prajurit. Jika belum cukup, maka Qutuz dibolehkan memungut pajak baru dari rakyat. Qutuz juga diminta meminjam uang dari para saudagar untuk memenuhi kebutuhan perang. Qutuz menerima dan mematuhi pendapat para ulama tersebut. Ia kemudian mengumpulkan semua perhiasan dan uang yang berasal dari sakunya sendiri dan juga dari para amir, lalu membawanya kepada Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, yang merupakan ulama terkuat saat itu. Sedangkan rencana kedua, Qutuz berrekonsiliasi dengan para Pangeran Ayyubiyah dan para Mamluk Bahri seperti yang kami sebutkan tadi. Maka Sultan Qutuz begitu mengetahui betapa sedikitnya orang Mongol yang tinggal di kawasan Sam, ya, akibat perginya Hulagu, segera mengumpulkan pasukan yang terlatih dan melengkapi 12.000 tentara di Kairo. Kemudian berinisiatif untuk menyerang lebih dahulu. Bersama pasukannya, ia kemudian berangkat keluar dari Kairo menuju Salihiyah pada tanggal 5 Sa'ban 658 Hijriah atau 16 Juli 1260 Masehi. Sebelumnya ia telah mengirimkan pasukan pendahulu, pasukan pelopor yang dipimpin oleh Ruknuddin Baibars untuk mengamati pergerakan musuh. Ketika pasukan Mongol berhasil sampai di Gaza dan melihat pasukan yang dipimpin oleh Baibars, mereka kemudian mundur. Tak lama kemudian pasukan utama yang dipimpin Sultan Qutuz bergabung dengan pasukan Baibars dan kemudian bergerak menyusuri wilayah pantai hingga tiba di dekat Akka yang saat itu dikuasai oleh pasukan Preng atau negara Salibiyye. Sultan berhasil menjalin persekutuan dengan pasukan Preng di Akka agar mereka tidak bergabung dengan Mongol. Lalu mereka mendapat kabar kalau Kitbuga dan pasukannya menuju Mesir dari arah tenggara. Maka pasukan Mesir pun berbalik arah untuk menghadang. Kedua pasukan kemudian berjumpa di lembah Ain Jalut, tak jauh dari Nablus. Baibars dan pasukannya bergerak lebih dulu menghadapi musuh, sementara
Kudus dan pasukannya lainnya menunggu di tempat tersembunyi. Baibars berhasil memancing pasukan Mongol untuk mengejar mereka sampai kemudian Kudus dan pasukan Mesir muncul dan menyergap secara tiba-tiba. Pasukan Mongol sempat terdesak oleh serangan itu, tetapi kemudian mampu menyusun kekuatan kembali dan mengimbangi pasukan Mesir. Pada pertempuran ini, pasukan Mamluk Mesir disebut-sebut sudah menggunakan meriam tangan untuk mengejutkan kuda-kuda lawan dan menimbulkan kekacauan dalam barisan musuh. Pada pertempuran ini, Saiful Quddus meminta kepada pasukannya untuk menunggu hingga setelah sholat Jumat. Katanya, janganlah kalian melancarkan serangan kepada mereka hingga tergelincir matahari, memberikan bayang-bayang angin bertiup, dan para khotib di masjid serta manusia lainnya mendoakan kita dalam sholat-sholat, dan setelah itu baru dimulai pertempuran. Puncak pertempuran terjadi pada tanggal 25 Ramadan tahun 658 Hijriah atau 3 September 1260 Masehi. Sejak pagi, pasukan Mongol menyerang dengan ganas dan membuat pasukan Mesir mengalami kekacauan dan tekanan. Namun, Sultan Quddus kemudian menyerang dengan kekuatan penuh dari arah tengah sambil memberikan semangat pada pasukannya. Di tengah berlangsungnya pertempuran, istri Sultan Saifuddin Quddus yang bernama Julanar terbunuh. Sebelum wafat, Quddus bergegas mendekatinya dan berteriak, "Oh, wahai kekasihku." Istrinya pun berucap, "Jangan engkau katakan itu, tapi katakanlah, Islamah atau duhai Islam." Usai berkata demikian, dia wafat. Maka Quddus berdiri tegak dan berteriak, "Duhai Islam!" Dan seluruh pasukan mengumandangkan teriakan sama. Pertempuran terus berkecamuk dan pada satu waktu kuda Sultan Saifuddin Quddus terbunuh sehingga sempat terjatuh dan hampir terbunuh. Tetapi ia terus bertempur walaupun tanpa kuda sehingga pasukannya memberikannya kuda lain. Namun ia menolak untuk mengambil kuda pasukan lainnya yang secara sukarela memberikannya dengan mengatakan bahwa ia tidak mau menghalangi mereka dalam menunaikan tugas suci ini. Tugas suci ini tugas berjihad menghadapi bangsa Mongol. Sebaliknya, ia harus berusaha sendiri untuk dapat menyelamatkan diri. Ia ditanya, mengapa ia tidak mau menunggang kuda dan kalau saja para musuh melihat, maka mereka akan bunuhnya dan Islam akan dicudangi. Ia menjawab, kalau saja saya terbunuh, maka saya telah pergi ke surga. Sedangkan agama Islam, maka Allah tidak akan melenyapkannya. Namun, akhirnya ia berhasil mendapatkan kuda dan terus memimpin peperangan. Ia berseru dan berdoa di tengah berkecamuknya perang. Oh Islam, ya Allah, berikan hambamu putus kemenangan terhadap Mongol. Pasukan Mesir akhirnya berhasil memukul mundur pasukan Mongol dan menangkap pemimpinnya yang bernama Kitbuga yang kemudian dihukum mati. Sisa-sisa pasukan Mongol melarikan diri dari medan perang yang kemudian dikejar oleh pasukan Baibars hingga Aleppo dan merebut kembali kota itu. Sultan Saifuddin Quddus kemudian masuk ke Damaskus pada akhir Ramadan setelah kota itu ditinggal lari oleh tentara Mongol. Wilayah Suriah kemudian dibersihkan dari kekuatan Mongol dan kedaulatan Islam kembali ditegakkan di daerah itu. Sejak itu, Hulagu dan tentaranya tak pernah berhasil membalas kekalahan pasukan di Aingelut. Dengan demikian, laju pasukan Mongol telah berhasil dihentikan untuk pertama kalinya di Aingelut oleh pasukan Islam dari Mesir, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Abdullah Enan dalam bukunya The Decisive Moment in History, hal-hal yang menentukan, peristiwa yang menentukan dalam sejarah. Perang Aingelut katanya adalah sebuah hari yang penting, tidak hanya dalam sejarah Mesir dan Islam, tetapi juga dalam sejarah peradaban. Karena kalau saja Mesir jatuh ke tangan Mongol, maka besar kemungkinan kawasan Afrika Utara dan setelah itu Eropa akan mengalami nasib yang sama. Itu menurut penulis Muhammad Abdullah Enan dalam The Decisive Moment in History. Dalam perjalanan pulang ke Kairo, Quddus
karena Kutus saya jelaskan dalam perjalanan pulang ke Kairo ya dari Damaskus kan balik lagi ke ibu kota Kairo, Kutus adalah terbunuh di Salihiyah. Menurut sejarah Muslim modern dan abad pertengahan ya, Baibars terlibat dalam pembunuhan itu. Menurut Al-Makhrizi yang juga meyakini Baibars terlibat, para emir yang menyerang Kudus adalah Emir Badruddin Baktut, Emir Ans, dan Emir Bahadir Al-Muizi. Menurut sejarah Barat pun memasukkan berpendapat bahwa Baibars juga terlibat dalam konspirasi terbunuhnya Saifuddin Qutuz. Sejarah Muslim era Mamluk menyatakan bahwa Baibars ingin membalas dendam atas pembunuhan temannya ya sesama Mamluk Bahari yaitu yang bernama Parisuddin Aksai selama pemerintahan Sultan Aibak, yaitu sebelum Nuruddin Ali, atau disebabkan karena itu dan juga mungkin disebabkan oleh Qutuz memberikan Aleppo kepada Al-Malik As-Said Alauddin yang padahal sebelumnya menjanjikan Aleppo kepada Baibars, tapi dia malah memberikan kota itu kepada si Emir Mosul. Qutuz kemudian dimakamkan di kota Al-Qusair, kemudian dimakamkan kembali di Kairo. Baibars kembali ke Kairo dan dinobatkan sebagai Sultan baru, Sultan Mamluk. Ya, kemudian Baibars kemudian meneruskan peperangan melawan bangsa Mongolia dan Frank. Salah satu tindakan yang paling spektakuler adalah menegakkan kembali khilafah Islamnya. Ia membaiat salah satu keturunan Bani Abbasiyah yang berhasil lolos dari kekejaman Mongolia di Baghdad. Pembaiatan ini diselenggarakan dengan upacara yang megah, dan ini akan kami jelaskan dalam video kami selanjutnya, itu tentang dengan judul antara Sultan Baibars dan Diri Tukrul. Sementara itu kita kembali tentang Hulagu. Qadarullah pasukan Mongol kalah di Erenjalut. Akan hanya di pihak Hulagu setelah masalah suksesi berhasil diselesaikan dan akhirnya Kubilai Khan ditetapkan sebagai Khan Agung, Hulagu akhirnya kembali ke wilayah kekuasaannya pada tahun 1262 Masehi. Ketika dia mengumpulkan pasukannya untuk menyerang Mamluk untuk membalas kekalahan di Enjalut, ia malah terlibat perang saudara dengan sepupunya yang bernama Birke Khan yang saat itu telah memeluk agama Islam. Birke Khan marah karena Hulagu telah meruntuhkan kekhalifan dan menjarah Baghdad, dan Birke pun bersumpah untuk memeranginya. Dalam hal ini Birke Khan bersekutu dengan Kesultanan Mamluk. Dia pun memulai serangkaian serangan yang besar-besaran di wilayah yang menjadi domain Hulagu Khan yang dipimpin oleh panglimanya yang bernama Nogai Khan. Hulagu mengalami kekalahan telak dalam upaya invasi ke utara Kaukasus pada tahun 1263, dan ini adalah perang pertama antara bangsa Mongol yang menandai berakhirnya bersatunya kekaisaran. Hal ini akan kami jelaskan dalam video kami akan berjudul antara Birke Khan dan Dirilis Ertugrul. Sebagai pembalasan atas kekalahan ini, Hulagu membunuh Ortok Birke, dan Birke melakukan hal yang sama sebagai balasannya. Dalam upaya melawan kaum Muslim, Hulagu banyak mengirim komunikasi ke Eropa dalam upaya untuk membangun aliansi Prancis Mongolia menghadapi kaum Muslim. Pada tahun 1262, ia mengirim sekretarisnya yang Ricardus dan kedutaan ke semua raja dan pangeran di luar negeri di Eropa. Kedutaan itu rupanya dicegat di Sisilia oleh Manfred, Raja Sisilia yang bersekutu dengan Kesultanan Mamluk dan berkonflik dengan Paus Urban IV. Dan Real Kaldus akhirnya dikembalikan atau dideportasi dengan kapal.
Pada tanggal 10 April 1262, Hulagu mengirim surat melalui John yang bangsa Hungaria pada Louis IX dari Prancis, Raja Louis IX dari Prancis, menawarkan aliansi. Tidak jelas apakah surat itu pernah sampai ke tangan Louis IX. Satu-satunya manuskrip yang diketahui masih ada di Wina, di Austria. Surat tersebut menyatakan niat Hulagu untuk merebut Yerusalem demi kepentingan Paus dan meminta Louis untuk mengirim armada melawan Mesir. Meskipun banyak upaya baik Hulagu maupun Prusia tidak dapat membentuk aliansi dengan Eropa, meskipun budaya Mongol di Barat sedang populer di abad ke-13. Banyak anak yang baru lahir di Italia diberi nama setelah nama penguasa Mongol, termasuk Hulagu seperti Chan Grande, Aloin ini Hulagu, Argon yang dari Argun, dan Casan. Casan itu dari Jajan, Casano, Jajan. Hulagu kan uh, meletakkan dasar negara Ilkhanah, dan dengan demikian buka jalan bagi kelak menjadi negara dinasti Safawi di kemudian hari dan akhirnya negara modern Iran. Penaklukan Hulagu juga membuka Iran untuk pengaruh Eropa dari barat dan pengaruh Cina dari timur. Jadi gabungan antara pengaruh Eropa dan pengaruh Cina. Ini dikombinasikan dengan perlindungan dari penerusnya yang mengembangkan keunggulan khas Iran dalam arsitektur. Di bawah dinasti Ilkhan Hulagu ini, biaran Iran mulai menulis dalam bahasa Persia daripada bahasa Arab. Jadi yang mempelopori bahasa Persia lagi ya dinasti Ilkhan Hulagu. Namun demikian tercatat bahwa Hulagu masuk agama Buddha saat ia mendekati kematian, bertentangan dengan keinginan Dogus Khatun. Pendirian kuil Buddha di Testoy membuktikan ketertarikannya pada agama tersebut. Sebagai pendiri kerajaan Mongolia, negara Mongolia di kawasan Persia, yang kekuasaan terbentang dari Amudarya sampai ke perbatasan Surya dan dari pegunungan Kaukasus sampai Samudra Hindia, Hulagu adalah raja pertama yang bergelar Ilkhan. Gelar ini disandang para penerusnya hingga penerus ketujuh yang bernama Ghazan Mahmud, yang di bawah kekuasaannya Islam dengan kecenderungan Syiah menjadi agama negara. Di bawah rezim Ilkhan, Baghdad diturunkan posisinya menjadi ibu kota provinsi dengan nama Irak Al-Arabi. Dalam masa damai, Hulagu tinggal di Maragah, sebelah timur Danau Romia, yang memiliki sejumlah bangunan megah, termasuk perpustakaan termasuk dan observatorium yang ia dirikan. Di tempat itu juga lah Hulagu Khan jatuh sakit dan akhirnya meninggal pada bulan Februari 1265 di tepi Sungai Jarik. Kemudian di Sungai Jarik ini kemudian Sungai Jarineh yang kemudian disebut Sungai Jagatu, dan Hulagu dikubur sesuai dengan adat Mongol itu, dikubur disertai oleh gadis-gadis muda cantik di Pulau Sahi Pulau Sahi di Danau Urmia. Dia dan para penerusnya sangat menghargai dan memanfaatkan dengan baik para administrator bangsa Persia yang cerdas, juga membentengi diri dan memperdayakan cendekiawan terlatih seperti Al-Juwaini, Rasiduddin, dan menjadi pelindung bagi Nasiruddin Atusi dalam pendirian observatorium di Marageh. Terhimpit di antara pemanah pasukan Mongol yang liar di timur, juga Satria perang di barat, Islam pada pertengahan abad ke-13 tampaknya akan tenggelam selamanya. Tetapi alangkah berbedanya situasi di penghujung abad yang sama, di abad ke-13 itu. Pada saat itu, ya, pasukan Preng berhasil dipukul mundur hingga pulang ke negerinya, yaitu pada tahun 1251 Masehi, dan penguasa Ilkhan ke-7 menjadikan Islam sebagai agama negara, yaitu oleh Mahmud Ghazan. Artinya kurang dari setengah abad serangan kejam Hulagu yang menghancurkan peradaban Islam, cicitnya Ghazan
Sebagai seorang Muslim, mencurahkan banyak waktu dan energi untuk membangkitkan peradaban Islam. Akan tetapi, uh, bukan orang Mongol yang memulihkan keagungan militer Islam dan mengibarkan panji kejayaannya di wilayah-wilayah lain baru yang luas, namun kerabat jauh mereka lah yang ditakdirkan melakukannya, yaitu uh, Osmanli atau Utsmaniyah atau Ottoman. Demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang uh, Hulagu Ilkhan. Semoga apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.